warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Diskusian pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Topik pada hari ini belajar daring lebih baik daripada luring. Kalian kami persilahkan untuk mendengar argumennya. Saya dari bagian kontra. Topiknya belajar daring lebih baik daripada luring. Menurut saya belajar luring lebih baik daripada daring karena belajar luring dinilai efektif dan presentasi 64,99% dibandingkan dengan sistem pembelajaran daring dengan presentasi 31,52%. Dikarenakan jika belajar luring atau face to face, siswa atau siswi dapat lebih paham dengan materi yang dibahas dengan guru. Dan jika belajar daring, siswa atau siswi akan tidak mudah konsentrasi. Kesimpulan yang saya ambil, saya lebih setuju dengan belajar luring karena lebih efektif dalam pemahaman materi yang diberikan oleh guru. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi argumen dari Kanta tentang ketidaksetujuannya dari argumennya, di mana seorang siswa itu tidak semuanya siswa memiliki uang ataupun kuota internet, dan juga untuk biaya juga dikeluarkan demi sebuah kuota. Kan untuk melakukan sebuah daring itu menggunakan kuota dan juga berkata batu baterai, dan tidak semua siswa juga rumahnya itu sesuai dengan belajar daring. Ada juga yang rumahnya sempit, berantakan, dan juga orang tuanya berjualan di rumah sehingga dia harus membantu orang tuanya. Mungkin itu saja sih teman saya untuk setuju dia, karena belajar luring itu lebih asik, lebih bisa berkumpul dengan teman, dan juga bisa melakukan aktivitas yang lebih daripada kita di rumah cuma duduk mengantengkan HP. Mungkin kalau kita mengantengkan HP, menanggapi pelajaran yang guru berikan itu tidak apa-apa, kecuali yang sebaliknya itu malah membuang-buang paketan dan membuang-buang waktu. Jadi saya lebih setuju dengan argumen Ibihan, karena kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih berguna, dan juga kita bisa berkumpul, bercerita, bercanda tawa, dan juga melakukan ekstrakurikuler. Tanya dan sebenarnya belajar daring itu baik, karena ya ada juga yang kurang biaya untuk uang ataupun kuota. Kita mulai pada hari ini, mari kita membaca basmalah.
pihak pro dengan apa yang pihak kontra katakan. Drama. Ya, benar sekali dikatakan oleh saudara Aditya tadi. Generasi Z memang sangat dibutuhkan oleh negeri kita. Ya, walaupun punya sisi buruknya, tetapi ini juga punya sisi baiknya. Ya, saya mau menunjukkan saya. Menurut saya kita kembali ke topik lagi ya, karena kan topiknya kan Gen Z kurang akhlak, ya. Kontranya kalau menurut saya kurang masuk. Oke. Nah, di pro kali ini saya juga ngambil dari media sosial. Gue sempat tanya ya. Di masa sekarang tidak sedikit generasi Z yang kurang akhlak. Bahkan sekolah sekarang tidak baik. Itu kita sudah biasa menggunakan. Bahkan kita juga bisa berkaca sendiri kalau kita kurang nggak bisa dipungkiri karena itu. Oke. Terus kristal pada generasi Z adalah masalah yang sangat serius karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan sekalian tadi dibilang oleh saudara ada pemuda-pemudi yang akan meneruskan kemajuan negara Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah serius dalam menangani masalah ini. Pemerintah juga harus serius dalam menangani masalah ini. Dan sekali sosmed itu yang diatur oleh Kominfo. Tolong kita sebagai media sosial, sosmed, berubah, perusahaan itu bakal bersama kita. Karena apa? Yang pertama ini radiasi dari handphone. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, dalam bermedia sosial kita harus menampilkan kita atau menunjukkan sikap kita yang baik. Janganlah. Oke. Terus saya mau membantah tadi soal email yang ada menyebutkan tentang adanya fans dari BTS ARMY itu menyumbangkan ke Gunung Semeru. Saya ingin memperbaiki lagi. ARMY itu menyumbangkan ke Gunung Merapi ya. Dan maknanya kurang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya sekarang banyak anak-anak yang kurang terutama anak Z. Contohnya kayak di keluarga kita tolong sama orang tuanya, tapi dia nggak pakai kata tolong. Dia cuma bilang dengan kayak ambilin. Terus habis itu kalau udah diambilin dia nggak ngucapin terima kasih. Terus juga masih banyak yang membantah sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan saya akan memberikan pendapat saya yaitu tentang pergaulan generasi Z, tapi saya melalui media sosial seperti kedua belah pihak tadi. Dari belah pihak kontra dan pro itu hampir sama, cuman saya akan menyimpulkan menurut saya pergaulan ini bisa jadi positif untuk negatif, bisa jadi hal yang positif karena generasi Z bisa menggunakan media sosial sebagai wadah ekspresi seni dan kreativitas mereka, serta mereka dapat menciptakan konten yang unik dan inovatif. Pergaulan ini bisa juga jadi hal yang negatif karena dapat menimbulkan terjadinya cyberbullying. Generasi Z seringkali mencakup risiko cyberbullying dan kekerasan online. Oke, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesehatan psikologis. Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan cara membatasi diri sendiri dalam menggunakan handphone. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan handphone sehari-hari. Jadi kesimpulannya, media sosial dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada setiap individu dalam memanfaatkan media sosial. Saya mungkin pendapat.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Swadari, absen 7. Saya bagian kedua dengan topik budaya asing mengancam budaya lokal di era globalisasi. Pembatasan topik saya yaitu makanan kebarat-baratan khususnya negara Amerika. Kenapa saya memilih makanan kebarat-baratan khususnya Amerika? Karena masyarakat Indonesia khususnya remaja sudah sampai tahap memprihatinkan. Menurut saya, banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih makanan cepat saji seperti burger, hotdog, McD, dan sebagainya. Faktanya, banyak masyarakat yang lebih memilih makanan siap saji karena makanan yang dihidangkan dengan waktu yang cepat, dan juga makanan-makanan seperti itu membuat mereka merasa gaul dan lebih keren. Contoh, remaja yang lebih memilih memakan McD daripada makanan-makanan tradisional karena ini diposting ke media sosial. Nah, kesimpulannya, para remaja banyak menyukai makanan kekinian yang berasal dari luar negeri karena hal tersebut membuat para remaja merasa gaul dan keren. Karena mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan mengonsumsi makanan tersebut. Hal tersebut sebenarnya tidak salah, namun harus diimbangi dengan kebanggaan dan tetap mengonsumsi makanan negeri sendiri. Sekian dari saya, Waalaikumsalam. Nama saya Angga Dwi Kusuma, saya bagian pro. Topik kelas saya adalah budaya asing mengancam budaya lokal di era globalisasi. Pembahasan topik adalah anime atau animasi yang dibuat oleh Jepang. Alasan saya membahas topik ini, banyak remaja yang menjadi wibu atau suka anime di Indonesia sampai lupa jangan coba Jepang. Jepang memang menjadi negara yang maju. Bahkan jika kalian lihat motor, mobil itu buatan Jepang. Dan Jepang juga maju di bidang kebudayaan, terutama anime. Anime populer di kalangan remaja, tapi bukan hanya di remaja, di SD, bocil maupun dewasa maupun orang tua. Lalu hal negatif yang dialami oleh bocil ataupun SD ataupun remaja berdewasa adalah yang pertama dari yang bocil. Bocil ketika nonton anime, apalagi yang genrenya action, tawuran seperti Tokyo Revenger, itu akan merubah mindset mereka. Jadi, wah, kalau gua tawuran keren nih, gitu. Padahal sebenarnya yang keren itu adalah ketika mereka melakukan hal yang berprestasi, pintar, dan segalanya. Lalu jika dia remaja, kebanyakan yang nonton itu anime romance biasanya. No romance itu menghadirkan ketika hidup kalian tuh ingin romance aja. Padahal kehidupan juga lebih penting itu di dunia nyata. Dan bagi yang dewasa maupun orang tua, itu buruknya itu apa? Orang tua ketika sudah kecanduan nonton anime, bahkan bisa saja dilupa dengan kewajibannya. Apa? Kerja, nafkahin keluarganya, bahkan sampai lupa ngasih makan kepada anak yang bisa saja. Contohnya adalah om saya. Om saya sudah nikah, nonton anime, tapi untungnya om saya berhasil mengimbangi antara nonton anime dan kerja. Jadi ada waktunya dia nonton anime, balik dengan keluarga, dan kerja. Lalu bukan hanya itu, sebuah hal negatif yang bisa dirasakan oleh seluruh kelasnya tadi adalah bisa lupa sholat. Karena ketika nonton anime bisa saja kita kecanduan seperti udah nonton satu episode udah, nanti dalam pikiran lagi lah, tanggung satu episode lagi. Nah, ketika episode 2 ditonton, pas sudah selesai, tonton lagi ya, tanggung episode 3. Akhirnya apa? Kelupaan waktu sampai begadang sampai jam 2. Contohnya adalah saya sendiri nonton anime sampai lupa waktu. Akhirnya apa, saya di kelas ngantuk, agak konsentrasi. Menurut blog biasa.com ada 4 hal negatif yang jadi wibu. 1. Hilang rasa nasionalisme. Itu sudah menjadi hal contoh yang umum. Contohnya adalah ketika kalian melihat orang suka anime, mereka bilang, wah anime keren, anime ini, saya mau dibawakan anime. Padahal negara dia ada Indonesia gitu. Kenapa dia mendewakan anime? Karena dia sudah lupa sama Indonesia sendiri. Yang kedua, no life atau bisa baca no life. Jadi dia nggak ada kehidupan itu, hidup cuma di kamar, main HP, nonton anime gitu. Nggak ada dia sosialisasi. 3, tidak suka manusia. Lah maksudnya apa itu? Nah, ketika orang nonton anime bisa saja dia menjadikan karakter 2 dimensi itu, atau dia yang kepeng lah yang kata itu menjadikan dia, wah ini istri saya, ini suami saya. Padahal cuma berdua deh loh, apalah. Jadi itu udah stres itu. Nomor 4, sering menggugat takdir. Menggugat takdir itu apa? Mereka bilang di medsos lah segala macam, saya menyesal hidup, kenapa dilahirin di Indonesia, kenapa nggak di Jepang ada anime. Kalian para manusia yang ngomong seperti itu, kalian tidak sadar di Jepang itu banyak pembulian, banyak kasus bunuh dan segala macamnya lah yang buruk. Jadi Jepang itu nggak selalu bagus kalau kita
terlalu mendalami, cukup menonton saja. Jangan terlalu mendewakan segala macam. Dan bagi yang belum tahu, sebaiknya tidak tahu, karena itu akan bisa mengakibatkan kecanduan seperti main game. Nah, tapi jangan gitu. Kita tetap harus melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai kita kehilangan jati diri atau budaya kita karena anime. Kita harus mempertahankan budaya Indonesia. Kesimpulannya adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita boleh menyukai budaya asing, contohnya anime. Tapi kita juga harus menyukai budaya Indonesia juga, supaya budaya Indonesia tidak punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.